Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,09% ke angka 6.875. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membagikan dividen interim pada akhir tahun nanti. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham hari ini memang bergerak turun, tapi terlihat malah ada akumulasi. Saham mana yang menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ERA. ERA hari ini masih turun 2% lebih ke harga 496. Dan jika kita perhatikan di grafik, cara tren untuk tren jangka menengah ERA saat ini trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat untuk support masih berada di atas support MA50 di harga 492. Di bawahnya masih ada support MA150 di sekitar 484. Dan jika kita lihat beberapa kali mencoba untuk menembus support MA150, ERA masih bisa bertahan dan masih bisa rebound. Tapi jika kita perhatikan resisten kuat untuk ERA saat ini ada di sekitar 550. Dan di bawahnya memang masih ada satu resisten sekitar 530. Jadi satu minggu terakhir ini ERA sempat rebound dari support MA50 150 mendekati harga 550, gagal break dan saat ini mulai melemah kembali. Dan memang sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk menembus resisten ini, ERA selalu gagal break sehingga trennya sideways. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 2% lebih hari ini malah terlihat ada akumulasi. Asing yang beberapa hari terakhir melakukan distribusi hari ini malah terlihat masuk akumulasi. Jadi ERA menurut saya masih menarik untuk dipantau karena cara tren saat ini masih oke karena masih berada di atas support MA50 150. Dan walaupun hari ini turun bawah harga 500 pun harga 500 yang saat ini masih berupa support belum terkonfirmasi break. Jadi apabila teman-teman sebelum sudah bersih dapat sekitar garis MA 150 belum sempat take profit di sekitar 530 sampai 545, saat ini menurut saya ERA masih bisa di hold. Jadi untuk saya pribadi selama masih kuat di 480, ERA secara tren masih layak untuk di hold karena masih akan sideways dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry saham ERA, menurut saya masih bisa coba dipantau, bisa coba tunggu kembali di sekitar garis MA50 150 untuk entry di support, atau tunggu ERA kembali naik di atas harga 500 baru coba ikut entry. Tapi tetap paling aman menurut saya untuk ERA karena saat ini masih sideways, pertimbangkan untuk swing trade. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ERA ternyata masih kesulitan untuk naik di atas 530 sampai 550 ini. Sekarang saya akan coba analisa saham SIDO yang jika kita lihat hari ini juga masih turun 2% lebih ke 640. Cara tren SIDO memang masih bergerak sangat downtrend. Sempat mencoba untuk naik kembali di atas 650 ternyata masih gagal break. Jadi secara tren bisa kita lihat sebelumnya SIDO sempat mengetes 650 berhasil bertahan dan rebound. Setelah itu saat menembus harga 650 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan di broker summary penurunan 2% lebih ini juga ternyata masih ada akumulasi. Dan asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk SIDO memang saat ini cara tren masih belum layak untuk entry. Apabila teman-teman menganggap saat ini SIDO sudah turun sangat dalam, sudah lumayan murah dan ingin coba entry, maka tetap paling aman adalah tunggu SIDO berhasil naik di atas 650 baru ikutan entry. Apabila berhasil naik di atas 650 baru secara tren ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Apabila ternyata masih gagal break 650, secara tren masih ada potensi saya lihat untuk lanjut melemah kembali menuju harga 610 sampai 600 ke depannya. Jadi memang masih bisa coba spekulatif buy apabila teman-teman mau coba tunggu di support ini. Tapi ingat resiko masih lumayan besar karena secara tren masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi paling aman apabila mau coba entry karena menganggap saat ini sudah lumayan murah untuk coba tunggu SIDO berhasil naik di atas 650. Itu saja sebenarnya masih belum begitu oke trennya karena masih ada garis MA50 150 di atas. Tapi minimal lebih oke daripada kita coba paksakan untuk entry di sekitar 610. Apalagi jika terpantau ini masih terus ada distribusi. Lebih layak untuk kita masukkan ke watchlist dulu.
Paling aman adalah coba tunggu sideways dulu. Apabila mulai sideways dan mulai bangkit di atas 650, maka cara trend akan lebih oke. Selanjutnya saya akan coba analisa MDKA yang jika kita lihat hari ini juga turun 0,3% ke harga 3.360. Dan jika kita perhatikan saat ini masih bisa bertahan di atas support EMA 50. Jadi walaupun sempat turun dalam hari ini ke sekitar 3.280, tapi pada saat penutupan masih bisa naik sehingga terbentuk pola hammer. Dan belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Jadi hari Jumat sempat terkoreksi dalam juga, tapi karena candle juga belum terkonfirmasi break, masih bisa rebound, tapi mencoba untuk break 350 ternyata masih gagal break dan melemah kembali. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak turun. Dan jika kita pantau ini juga sama, penurunan hari ini terlihat malah ada sedikit akumulasi, sedangkan asing memang masih terus distribusi saham MDKA. Jadi MDKA apabila teman-teman ingin coba pantau, karena beberapa kali mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba pantau untuk swing trade. Jadi masih bisa coba tunggu di sekitar 3.350 sampai 3.360. Apabila MDKA mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target jangka pendek di sekitar 3.400 sampai target lebih jauh di sekitar 3.500 untuk target trading jangka pendek. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 3.670. Tapi sebaiknya jangan entry apabila MDK ternyata minggu ini turun menembus garis EMA 50. Apabila terkonfirmasi tembus, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten dan MDKA berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 3.200. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham BFIN yang jika kita perhatikan cara tren saat ini juga masih bergerak downtrend. Ini salah satu contoh yang harus hati-hati apabila sebuah saham yang sebelumnya oke secara tren berada di atas kedua garis EMA, ternyata mulai pelan-pelan turun menembus kedua garis EMA. Dan pertama menembus garis EMA 50 bisa kita lihat sempat rebound dari garis EMA 150, tapi karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, gagal bertahan dan break. Lanjut turun lagi, sempat rebound lagi, tapi tetap saja masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini BFIN sudah terkonfirmasi mulai bergerak downtrend. Dan garis EMA 50 di harga 1335 sudah berubah menjadi resisten. Garis EMA 150 di harga 1250 juga saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat, BFIN saat ini ada support terdekat di sekitar 1230. Support ini jika kita pantau beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham BFIN. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita pantau walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini terus turun, tapi asing masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk BFIN apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar harga 1200 sampai 1230. Ini untuk target entry-nya. Apabila kita pantau BFIN mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Karena beberapa kali mengetes support ini, BFIN masih bisa bertahan dan rebound. Tapi apabila kita pantau berhasil rebound dari support ini dan teman-teman entry, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BFIN masih gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi target take profit menurut saya di sekitar 1280 sampai garis EMA 150 di sekitar 1250. Jadi pada saat terpantau rebound, tapi mulai berbalik arah pada saat mendekati garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata pada saat mengetes support ini terkonfirmasi break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.